Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara dalam konteks pembangunan nasional. Yang pertama itu karakter bangsa. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat akan eksis. Sedangkan secara ideologis, pembangunan karakter bangsa merupakan upaya mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, fungsi pembangunan karakter bangsa itu ada 3, yaitu fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua, fungsi perbaikan dan memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan menuju bangsa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga itu fungsi penyaring, yaitu memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modal dasar pembangunan nasional. Hal penting yang harus dipahami oleh segenap unsur pimpinan dan penyelenggara negara adalah mengenai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita merupakan visi bangsa Indonesia yang menggambarkan suasana bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan bangsa Indonesia itu sendiri telah terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai cara pandang bangsa sekaligus menjadi dasar dan arah bagi pembangunan nasional, konsep wawasan Nusantara perlu menginterpretasikan visi nasional maupun misi negara yang pada dasarnya masih bersifat filosofi, sehingga mudah dikembangkan menjadi konsep strategis. Yang pertama, interpretasi visi nasional. 1. Indonesia yang merdeka. Artinya adalah Indonesia yang bebas dari penjajahan baik antar bangsa maupun antar manusia. 2. Adalah Indonesia yang bersatu. Artinya Indonesia yang memiliki kesatuan yang utuh, terjalin dan sinergis antara komponen bangsa dan solidaritas yang tinggi. 3. Indonesia yang berdaulat. Artinya, Indonesia yang memiliki jiwa kewibawaan menjaga dan melindungi keutuhan bangsa dan negara. 4. Indonesia yang berkeadilan. Artinya, Indonesia yang mampu menjamin hak setiap warga negara dan mencegah terjadinya kesenjangan di segala aspek kehidupan. Yang kelima, Indonesia yang berkemakmuran. Artinya, Indonesia yang mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Yang kedua, interpretasi misi negara. 1. Misi keamanan. Bahwa negara dalam membangun hendaknya harus menghasilkan pemberdayaan masyarakat, melindungi seluruh rakyat dan sumber daya nasionalnya. 2. Misi kesejahteraan, yaitu bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga negara harus memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, misi pembentukan lingkungan, yaitu bahwa pembangunan nasional dapat mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kerukunan hidup antar manusia.
Selanjutnya, dalam konsep cinta tanah air perlu diaktualisasikan ke dalam strategi dasar pembangunan nasional yang berciri dan bersemangat Indonesia, yaitu 1. Nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan utama bagi pembangunan nasional. 2. Pendidikan baik formal maupun non-formal adalah faktor utama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing. Yang ketiga, pembangunan daerah disesuaikan dengan karakter masing-masing tanpa mengabaikan aspek sinergi, integrasi, dan keserasian. 4. Membangun citra Indonesia yang utuh, khususnya menyangkut berbahasa Indonesia secara baik dan benar, berperilaku bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan cinta tanah air. Yang kelima, keteladanan dalam menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan dan memahami, peduli, dan tegas dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konsep pembangunan nasional. Yang terakhir, bangsa Indonesia hendaknya berani menyadari dan mengakui bahwa banyak kelemahan yang sangat menghambat dalam proses menuju pencapaian nasionalisme. Maka dari itu, setiap konsep cinta tanah air dalam pembangunan nasional harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.